Pemirsa, kebiasaan pejabat meminta THR kepada perusahaan masih saja terjadi. Terbaru ada BNN Kota Tasikmalaya yang meminta THR ke perusahaan otobus. Sebelumnya ada anggota Komisi 7 DPR meminta THR sarung ke Pertamina. Sampai kapan kebiasaan pejabat mengemis THR ke perusahaan bisa dihapus? Inilah Top Review. Inilah surat permintaan tunjangan hari raya atau THR dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tasikmalaya kepada perusahaan otobus atau PO Budiman Tasikmalaya. Surat yang ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hashim ini viral di media sosial. Dalam surat ini tertera BNN meminta apresiasi dan partisipasinya untuk memberikan THR kepada 28 personil BNN Kota Tasikmalaya. Keberadaan surat ini menjadi cibiran masyarakat dan membuat citra BNN tercoreng. Pihak PO Budiman mengaku sempat mendengar ramai dengan adanya surat tersebut, namun mengaku belum menerima surat ataupun proposalnya. Ya emang saya mendengar ada instansi yang minta THR, tapi saya seluruhnya untuk perusahaan kami itu proposalnya tidak ada. Cuman ya kami sangat sayangkan institusi yang maaf baru ke depan dalam hal ini sampai segini. Karena bagaimanapun juga kami perusahaan Sementara itu, BNN Kota Tasikmalaya membenarkan telah mengeluarkan surat tersebut. Namun, BNN Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya surat yang dikeluarkan dan sudah dicabut. Kalau boleh tahu? Ya untuk tujuannya kan sebenarnya untuk memberikan tambahan aja untuk THR-nya anggota itu. Itu udah bentuk barang, bukan ini. Sebako atau apa dan gitu. Tapi mohon maaf ini memang salah, saya mengerti salah, saya tidak, ini pesan saya gitu ya, mungkin itu ya, untuk dimaklumi ya. Karena saya tidak menyadari ini menjadi seperti ini gitu. Terima kasih. Tapi surat itu sudah ditarik? Sudah ditarik dan ini tidak ada kemana-mana, cuma satu ini juga. Permintaan THR kepada perusahaan otobus diduga ada hubungannya dengan tes urin awak bus jelang angkutan lebaran yang biasanya dilakukan oleh BNN setempat. Dikhawatirkan adanya THR dari perusahaan otobus kepada BNN akan mempengaruhi objektivitas pemeriksaan tes urin. Viral surat permintaan THR oleh BNN Kota Tasikmalaya rupanya sampai ke telinga BNN Pusat. BNN Pusat pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait permintaan THR tersebut. BNN Pusat langsung memerintahkan BNN Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan. Oke, karena itu saya pribadi meminta maaf ya atas nama pimpinan karena adanya informasi yang beredar viral yang menyebabkan terganggunya masyarakat ya, kemudian viralnya masyarakat belum menjadi konkursus yang menyebabkan banyak hal yang orang yang tidak nyaman ya. Diawali dengan adanya surat dari Saudara Iwan Kurniawan KPNK Tasik ya, kepada PO Budiman untuk meminta 28 paket lebaran. Buntut dari permintaan THR, Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hashim akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya. Kami mulai periksa sejak kejadian tanggal 11 April oleh internal dari BNN Provinsi Jawa Barat. Hari ini tim Itwas Riksus yang sudah bekerja dari mulai kemarin di Tasik mulai memeriksa yang bersangkutan. Kami menonaktifkan sementara yang bersangkutan dan yang akan melaksanakan tugas harian sebagai Kepala BNN Kota Tasikmalaya adalah Kasubag Hukumnya. Selain dicopot, yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan tim Inspektorat Pengawasan dan pemeriksaan khusus oleh BNN RI. Selain melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BNN Kota Tasikmalaya, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang lainnya, salah satunya pemilik PO Bus Budiman. Kebiasaan pejabat meminta THR kepada perusahaan memang banyak terjadi dan sudah berlangsung sejak lama. Sebelumnya, hal serupa terjadi di DPR. Dalam rapat dengar pendapat RDP antara Komisi 7 DPR RI dengan PT Pertamina Selasa 4 April lalu,
Anggota fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian meminta sedekah sarung untuk daerah pemilihannya. Ramson mengeluhkan sulitnya minta THR kepada Pertamina saat ini. Jadi Pak Nasir bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Ibu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang 1 sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Nah, ini ada udah BUMN. Iya, makasih Pak Ketua. Bukan Pak Erik, Pak Eri maksudnya Pak. Jadi bisa Pak Pak Eri ini jadi Menteri Pak. BUMN, bukan Pak Eri ini bukan. Katanya dikoordinasikan Menek BUMN semua. Kalau periode kemarin saya WA, total udah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung. Periode kemarin waktu beliau masih baru di RUT. Makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, tradisi pejabat minta THR kepada perusahaan itu sudah berlangsung lama. Kebiasaan itu muncul dari tradisi upeti yang sudah ada sejak era kolonial. Kecenderungan pejabat kita untuk meminta THR, termasuk diantaranya setoran, upeti, itu karena kecenderungan masa lalu bahwa pejabat kerajaan, pejabat kolonial Belanda itu kan merasa dirinya terhormat dan mempunyai kecenderungan untuk dilayani gitu. Jadi bukan sebagai orang yang melayani, malah minta dilayani karena merasa dirinya pejabat yang punya kewenangan. Nah, mestinya pejabat itu adalah sebagai melayani bahwa dia berkewajiban untuk melayani, bukan hak melayani lagi gitu. Jadi posisi inilah mestinya sudah mulai dihilangkan. Karena apa? Karena pejabat sekarang itu adalah posisinya melayani dan memberikan kesejahteraan, menjadi kewajiban dia gitu, karena sudah digaji oleh negara gitu. Nah, sehingga kemudian tidak akan ada lagi permintaan THR. Kebiasaan minta THR harus dihilangkan, namun Boyamin tidak yakin hingga 50 tahun ke depan kebiasaan itu akan bisa dihapus. Tapi saya yakin ini masih susah untuk 50 tahun ke depan ini dihapus, itu susah. Karena apa? Ya, mentalitas pejabat kita memang mentalitas minta dilayani dan dihormati. Maka dia merasa berhak meminta upeti gitu. Meski MAKI skeptis dengan pemberantasan kebiasaan pejabat minta THR, namun publik melalui media, baik media sosial maupun media mainstream, akan terus melakukan kontrol agar kebiasaan yang tak patut itu segera hilang. Jangan remehkan kekuatan viral media sosial yang dilakukan masyarakat.